Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Bejo Channel dalam bingkai motivasi dan informasi religi. Baik, semoga ada manfaatnya hari ini. Kami sampaikan informasi religi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku beritahu kepadamu? Ya. Maukah aku beritahu kepadamu? Ya. Kami ulang, maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? Ya. Sekali lagi ya, 3 kali diulangi. Sahabat berkata, baik ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Baiklah ya Rasulullah. Bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, serta tamkanlah ya, saksi palsu dan perkataan bohong. Maka Nabi selalu mengulangi, dan persaksian palsu, sehingga kamu berkata, semoga ya. Nabi diam. Hadis riwayat Bukhari. Maka Nabi selalu mengulangi dan persaksian palsu. Jadi perlu dicermati ini ya. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Orang tua yang memelihara kita kecil, masih kecil, masih di bawah 1 tahun, dipelihara, dijaga, dimandiin, kemudian ditimang dan didoakan. Tetapi ketika besar, dia berdusta, Masya Allah. Betapa sakit orang tua. Maka durhaka pada orang tua termasuk dosa besar. Nah, bagaimana sih kualitas durhaka terhadap orang tua? Misalnya, perbuatan hati ya, perbuatan dirinya melukai hati orang tua. Bisa juga berkata atau mengumpat atau memaki orang tua. Bisa juga bakil tidak mengurusi orang tuanya, bahkan cenderung kikir ya, dengan orang tua kikir. Kemudian bermuka masam, cemberut terhadap orang tua, menyakiti hatinya orang tua, dan membuat gelisah hati orang tua. Nah, kemudian selalu menyebut kekurangan kejelekan orang tua, juga nggak baik. Lalu bahkan ada orang yang malu mengakui orang tuanya. Ini yang menjadi parah. Maka saya katakan durhaka terhadap orang tua, Masya Allah, dosa besar. Ya. Berikutnya adalah saksi palsu. Nah, jangan pernah bersaksi dusta. Kalau tidak bisa bersaksi benar, mending jangan bersaksi. Jangan pernah melakukan saksi palsu, penipuan, itu jadi dosa. Ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah melakukan saksi palsu. Nah, dan apalagi ya tadi menyekutukan Allah. Ya. Jadi maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besarnya dosa yang paling besar? Ya, 3 kali loh. Sahabat berkata, baik ya Rasulullah. Bersabda Nabi, 1 menyekutukan orang tua, menyekutukan Allah, menyekutukan Allah, durhaka terhadap orang tua, dan saksi palsu dan perkataan bohong. Jadi jangan menyekutukan Allah. Kalau tadi dosanya terhadap durhaka orang tua, yang pertama jangan menyekutukan Allah. Maksudnya gimana? Ya, menyembah selain Allah, menggantungkan hidupnya kepada selain Allah, bermunajat memohon kepada selain Allah, bahkan minta pesugihan, ya, bahkan kemusyrikan dilakukan, itu jauh dari Allah. Maka saya katakan, teruslah jaga diri, kualitas diri,
Jangan saksi palsu. Kalau saksi palsu nggak usah saksi ya. Oke. Semoga itu menjadi catatan bagi kita semuanya, teman-teman dan kawan-kawan. Lakukan cara-cara hidup yang benar. Jangan gunakan cara-cara yang salah. Akan menjadi masalah. Baik, sementara di kesempatan lain Rasulullah juga pernah bersabda. Jadi ini dengan tema berdoa dengan wasilah amal soleh ya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan wasilah dengan amal soleh ya. Baik, pada suatu hari ada 3 orang dari umat sebelum kalian sedang berjalan, lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua tersebut. Sedangkan sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Waduh, ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan." Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amal tersebut dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tua aku sebelum orang lain. Suatu hari ia harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga pulang sudah larut malam dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang, lalu aku mendatangi keduanya, namun keduanya masih tertidur. Ya. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu ini dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang diperah tadi kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai kedua bangun. Pagi hari ketiga, ya, pada hari ketiga orang tuaku bangun. Aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu ku berikan kepada anak-anaknya. Ya Allah, seandainya perbuatanku ini adalah sebuah yang baik karena mengharapkan ridhomu, maka bukalah mulut gua ini. Maka baru yang menutupi pintu gua itu pun bergeser sedikit. Jadi ini kisah terjebak di dalam gua. Itulah salah satu yang kami sampaikan. Semoga kedekatan kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah dijaga. Jaga rasa, jaga hati. Jaga rasa, jaga hati. Jadi sekali lagi kita tetap menjaga kualitas iman kita, agama kita. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Amin. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada ekspresi. Ya, maksud kami, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Jadi hadis riwayat Baihaqi ini disebutkan, apabila seorang hamba telah menikah berarti dia telah menyempurnakan agama separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Ya. Jadi bagaimana potensi diri ini, potensi amal bisa dijalankan sehingga kita menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Semoga hari ini ada catatan kecil, ada manfaatnya bagi kita. Semoga dalam keberkahan yang nyata, kebaikan yang nyata, semuanya dalam bingkai ridhonya Allah. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.